Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini bahwa Rusia akan melakukan langkah-langkah untuk mengganggu perhelatan KTT perdamaian yang akan digelar di Swiss pertengahan Juni nanti. KTT perdamaian tersebut rencananya akan digelar pada 15 hingga 16 Juni 2024 nanti. Zelensky mengatakan, seluruh negara yang diharapkan hadir telah diundang. Menurut Zelensky, pertemuan puncak ini akan menjadi kesempatan nyata pertama untuk mulai memulihkan perdamaian yang adil. Namun Presiden Ukraina mengatakan semua negara anggota harus waspada karena Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengganggu upaya perdamaian. Rusia tidak diundang dalam KTT tersebut. Kita semua harus memahami bahwa hanya kekuatan global yang dapat memaksa Rusia menuju perdamaian, dan itulah sebabnya kami berupaya untuk melibatkan sebanyak mungkin peserta dalam KTT di Swiss dan komunikasi terkait. Kita juga harus menyadari bahwa Putin akan mencoba mengganggu pekerjaan ini, upaya kami, dan melemahkan posisi Ukraina melalui berbagai manipulasi dan serangan oleh para terorisnya, kata Zelensky dalam pidato hariannya dikutip dari Pravda, Jumat, 3 Mei 2024. Zelensky mengatakan, semua posisi baik di medan perang, dalam diplomasi dan bidang informasi harus sama-sama solid agar kami dapat memberikan tekanan dan mencapai tujuan. Menurutnya, penjajah harus kehilangan kemampuan mereka untuk memberikan tekanan dan mendapatkan apapun untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kekuatan kita, kemampuan kita, senjata kita, kesatuan kita dengan mitra semuanya harus bekerja sebagai satu kesatuan. Dan mereka akan melakukannya, ujarnya Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menjelaskan bahwa Ukraina saat ini tidak melihat ada gunanya mengundang Moskow ke KTT perdamaian global di Swiss, dan menambahkan bahwa kontak dengan Rusia masih diperlukan setelah komunitas internasional mengkonsolidasikan posisinya. Sementara kantor berita Rusia, TASS memberitakan bahwa penyelesaian konflik Ukraina tanpa partisipasi Rusia tidak akan mencapai hasil. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengomentari informasi tentang konferensi perdamaian mengenai Ukraina yang akan diadakan di Swiss. Kami tidak memahami tonggak sejarah seperti apa konferensi perdamaian ini. Konferensi serius macam apa dengan harapan serius? Hasil seperti apa yang bisa dicapai, yang kita bicarakan tanpa partisipasi Rusia? Ini benar-benar mustahil. Dia menunjukkan bahwa posisi Rusia dalam perundingan damai sudah diketahui dengan baik. Ini konsisten, benar-benar transparan, sudah diulang berkali-kali dan dikonfirmasi oleh presiden kita, tambah juru bicara itu. Pada tanggal 11 April, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengadakan pembicaraan di Kremlin. Setelah itu pemimpin Rusia tersebut menegaskan kembali bahwa Moskow tidak pernah menolak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan selalu cenderung pada opsi penyelesaian konflik ini. Kepala negara Belarusia mencatat bahwa perjanjian Istanbul yang dibuat pada musim semi 2022 dapat menjadi titik awal negosiasi penyelesaian krisis Ukraina.